Selamat datang di Duit Hitam. Di sini, ketakutan Anda adalah mata uang kami. Semakin Anda takut, semakin kami tumbuh. Malam ini, sebuah kisah tentang pegawai baru di Jakarta Selatan yang tanpa sengaja membawa pulang sesuatu dari bawah tanah ibu kota, Jakarta Selatan. Tempat gudong gidang cemerlang mengiris langit. Tempat orang-orang berjalan cepat, mata sibuk menatap ponsel, dan suara kendaraan tak pernah berhenti. Di kota ini, Ardi, pemuda 27 tahun, asal Sumatera. Baru 3 bulan menjadi seorang pegawai negeri. Ia tinggal di Jagakarsa, di sebuah rumah kontrakan kecil, dan setiap hari berangkat ke kantornya di area Fatmawati menggunakan MRT. Semua berjalan normal, sangat normal. Sampai suatu malam, Ardi harus pulang lembur, dan dari sanalah segalanya berubah selamanya. Gedung tempat Ardi bekerja dulunya adalah bangunan lama dari era 80-an yang direnovasi total. Bagian luarnya terlihat sangat modern, tapi beberapa lantai di dalamnya masih menyimpan sisa-sisa masa lalu. Hari itu, Ardi lembur sendirian sampai jam 10 malam. Lampu di seluruh lantainya sudah dimatikan, hanya menyisakan cahaya dingin dari monitor komputernya yang masih menyala. Sambil terus mengetik laporan, telinganya menangkap suara kursi yang bergeser pelan. Ia sontak menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya perasaannya saja, pikir Ardi sambil kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, terdengar lagi suara. Kali ini, langkah sepatu perempuan. Tek, tek, tek. Langkah itu terdengar jelas. Padahal, semua pegawai wanita sudah pulang sejak waktu maghrib tadi. Ardi akhirnya berdiri, memberanikan diri melihat ke arah lorong yang temaram. Jantungnya berdebar. Lorong itu gelap, tapi di ujung sana, seperti ada siluet seorang wanita berdiri. Saat Ardi berkedip, siluet itu lenyap. Tanpa pikir panjang, Ardi buru-buru merapikan barang-barangnya dan memutuskan untuk segera pulang. Ardi berjalan cepat menuju stasiun MRT Cipete Raya. Malam itu terasa sangat dingin. Tidak seperti biasanya. Suasana yang tadinya ramai, kini berubah menjadi sangat sunyi. Di peron, hanya ada 3 orang lain selain dirinya. Semuanya sibuk dengan ponsel masing-masing, seolah tidak peduli dengan sekitar. Tak lama, MRT datang. Ardi masuk dan memilih duduk di salah satu kursi kosong. Awalnya semua terasa normal, sampai gerbong tiba-tiba bergoyang sedikit lebih kencang dari biasanya. Lalu suasana di dalamnya menjadi sangat sepi. Ardi melihat ke kiri dan ke kanan. Penumpang lain seolah lenyap. Hanya ada 1 orang yang duduk jauh di ujung gerbong. Seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai, kepalanya menunduk dalam, dan tangannya memegang sebuah tas hitam. Lampu gerbong berkedip sekali, lalu 2 kali. Saat lampu kembali stabil, wanita itu sudah berpindah tempat. 1 kursi lebih dekat ke arah Ardi. Ardi tercekat. Ia yakin 100% tidak melihat wanita itu berjalan atau berpindah tempat. Lampu berkedip lagi. Kali ini, wanita itu sudah duduk tepat di hadapannya. Rambut hitam panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Ardi membeku. Ia ingin menjerit, tapi suaranya seolah hilang ditelan ketakutan. Lampu padam total selama 2 detik. Saat menyala lagi, wanita itu hilang. Penumpang lain kembali ramai seperti semula, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Ardi memegang dadanya yang bergemuruh. Seluruh tubuhnya terasa dingin, seperti baru saja disiram air es. Ardi akhirnya sampai di kontrakannya di Jagakarsa. Langit malam itu gelap pekat, tanpa bintang. Saat ia membuka pintu, ia merasakan hembusan angin dingin masuk ke dalam rumah. Seolah ada seseorang yang mendahuluinya masuk. Lampu di ruang tengah berkedip-kedip sebelum akhirnya menyala, tapi hanya setengah terang. Di sudut ruangan yang remang-remang, ia melihat siluet wanita yang sama berdiri membelakanginya. "Halo, siapa di situ?" teriak Ardi, mencoba terdengar berani. Tidak ada jawaban. Rambut wanita itu menjuntai sangat panjang, nyaris menyentuh lantai. Ardi perlahan mundur. Tangannya mirobe-roba dinding, mencari saklar lampu. Begitu ketemu, ia menekannya kuat-kuat.
Cahaya terang seketika memenuhi ruangan dan siluet itu hilang, seolah tidak pernah ada. Ardi mengambil nafas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah dan berhalusinasi, sampai ia melihat sesuatu di lantai dekat pintu. Ada jejak kaki basah, seperti jejak kaki orang yang baru saja keluar dari tanah berlumpur. Jejak kaki itu mengarah masuk, lurus menuju pintu kamar Ardi. Setelah malam yang mengerikan itu, hidup Ardi berubah total. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di kantor, ia sering melihat sosok seseorang berdiri di samping temannya, padahal ruangan itu jelas-jelas kosong. Saat naik lift sendirian, ia mendengar suara seseorang bernafas tepat di belakang telinganya. Ketika ia pergi ke toilet, ia melihat pantulan wajah seorang wanita berwajah kosong di cermin, tepat di belakang bahunya. Semakin hari, penampakan itu semakin sering terjadi. Rasanya seperti ada sesuatu yang kini selalu ikut bersamanya kemanapun ia pergi. Suatu sore, seorang satpam yang sudah puluhan tahun bekerja di gedung itu menghampiri Ardi. Dengan wajah serius, ia berkata, "Mas Ardi, kalau bisa jangan pulang malam lewat MRT. Kalau sudah lewat jam Isya," Ardi tentu saja bingung. "Memangnya kenapa, Pak?" Satpam itu menatapnya lama. Wajahnya terlihat tegang. Di bawah tanah Jakarta itu, banyak yang urusannya belum selesai. "Mas, jalur MRT itu, relnya dibangun melewati banyak sekali lokasi pemindahan makam zaman dulu. Kalau Mas Ardi nanti lihat perempuan berambut panjang, jangan pernah ditatap. Buang muka saja." Mendengar itu, seluruh tubuh Ardi merinding. Peringatan itu terasa sangat nyata. Namun, pekerjaan menuntutnya. Malam lain, Ardi terpaksa pulang lebih malam lagi. Kali ini, ia merasa sedikit lebih aman karena gerbong MRT penuh sesak oleh penumpang. Sampai kereta tiba-tiba berhenti mendadak di tengah terowongan. Di antara dua stasiun, lampu mati total. Penumpang di sekitarnya mulai panik dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, lampu darurat menyala dengan cahaya merah yang remang. Saat itulah Ardi sadar. Semua penumpang telah hilang. Gerbong itu kosong total. Ia berdiri sendirian. Tubuhnya gemetar hebat. Dari ujung gerbong, suara langkah wanita kembali terdengar. Perlahan, tek, tek, tek. Sosok itu muncul dari kegelapan. Wanita yang sama, rambut panjang, wajah yang kabur, dan ia berjalan tersiak-siok, seolah kakinya patah. Ardi melangkah mundur sampai punggungnya menempel ke pintu gerbong. Wanita itu berhenti tepat satu langkah di depan wajahnya. Kepalanya bergerak, patah ke kanan, lalu patah ke kiri, seolah tulang lehernya tidak terhubung. Lalu dengan suara berbisik yang rendah dan parau, ia berkata, "Kamu lihat aku, kamu bawa aku?" Ardi ingin lari, ingin berteriak sekuat tenaga, tapi seluruh tubuhnya terkunci oleh rasa takut. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, mengusap pipi Ardi dengan jari-jarinya yang panjang dan berlumpur. Dingin, lampu kembali padam, dan saat menyala normal, penumpang sudah ramai lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sejak kejadian itu, Ardi berhenti pulang malam, tapi dia tetap mengikutinya. Sosok itu muncul di lorong kantor yang sepi, di toilet, di sudut ruang kontrakannya, bahkan dalam pantulan kaca jendela MRT. Saat siang hari bolong, suara langkah kaki itu terus membuntutinya. Bau tanah basah yang anyir selalu mendahului kedatangannya. Sampai suatu malam, Ardi menghilang. Ia tidak masuk kantor keesokan harinya. Atasannya mengira ia sakit. Tetangga kontrakannya bilang melihat Ardi pulang seperti biasa malam sebelumnya. Tapi sejak saat itu, Ardi tak pernah terlihat lagi. Polisi yang memeriksa kontrakannya tidak menemukan tanda penculikan atau perampokan. Hanya satu hal yang aneh. Mereka menemukan jejak kaki basah yang mengarah ke dalam kamar dan segaris jejak lumpur panjang yang masuk ke bawah ranjang. Kisah Ardi ramai dibahas di grup percakapan kantor, forum-forum pekerja Jakarta Selatan, bahkan di komunitas pecinta MRT. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya hanya karangan. Tapi, banyak penumpang MRT, rute Lebak Bulus,
Hingga Fatmawati mengaku pernah melihat seorang wanita berambut panjang duduk sendirian di gerbong paling belakang. Padahal gerbong itu seharusnya kosong. Ardi tentu saja adalah nama samaran. Lokasi kantornya tidak kami sebutkan untuk menjaga privasi. Tapi jadwal kerja, jalur MRT, dan kronologi kejadiannya, semuanya terasa sangat cocok seperti sebuah kejadian nyata. Namun, perlu kami tegaskan, cerita ini hanyalah sebuah karya fiksi. Jika ada kesalahan dalam penyebutan tempat atau budaya, kami mohon maaf. Tapi, kalau suatu malam kamu pulang kerja menggunakan MRT, dan tiba-tiba gerbongmu menjadi sangat sepi, atau lampunya mulai berkedip-kedip, cobalah lihat ke bangku paling ujung. Karena di Jakarta, tidak semua yang duduk di dalam gerbong adalah manusia. Terima kasih sudah menonton Duit Hitam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena ketakutanmu adalah napas kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.